salam sehat kawan Diska. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Apa kabar kawan? Hari ini masih pada puasa kan? Nah, semoga puasanya nanti kita bisa menyelesaikannya sampai azan maghrib nanti. Baik kawan, pada hari ini kita akan bincang-bincang terkait isu yang saat ini juga lagi heboh ya, tentang stunting. Jadi teman-teman ketahui bahwa di Indonesia saat ini kita masih pada intent berupaya bagaimana sih cara menurunkan stunting, berusaha untuk percepatan penurunan stunting. Seperti juga pada pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2021. Nah, kawan, bincang kita tentang stunting hari ini adalah kita sudah hadir narasumber kita, bapak-bapak kita yang cakep-cakep. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Jadi kawan, sudah hadir nih Bapak Prapto ya dari Puskesmas Ngegong, demikian juga dengan Pak Udin ya dari Puskesmas Ngegong. Beliau ini adalah PJ dari nutrisionis dan juga PJ UKM serta programmer TB dari Puskesmas Ngegong. Nah, kita bicara tentang stunting nih Pak Udin, stunting. Terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting, action apa sih yang sudah dilakukan di Puskesmas Ngegong nih? Mungkin selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diska, memang saat ini memang pemerintah lagi seperti yang disampaikan oleh Mbak Ratna tadi, fokus pemerintah pada untuk gizi memang kepada stunting, dan ini pemerintah berharap pada tahun 2024 nantinya itu harapannya nanti targetnya itu stunting ada di angka 14%. Ya, itu secara nasional ya. Untuk Kota Madiun kita memang masih di bawah itu. Iya, sebenarnya jauh sebenarnya ya turunnya ya. Tahun di 2021 itu sudah 12 sekian persen. Oke. Di 2022 itu hampir 92%. Kemudian terkait stunting itu memang kondisi yang gagal tumbuh, terutama mungkin diakibatkan pada saat ibu hamil kemudian melahirkan bayi. Jadi intinya pada si ibu HPK itu terutama. Jadi kondisi gagal tumbuh di sana yang nanti bersifat kronis akan terus-menerus sehingga anak bisa menyebabkan anak itu stunting gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu definisi dari stunting atau apa sih stunting itu. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan nih terkait di penurunan stunting di Puskesmas Ngegong nih, apa saja nih? Jadi kami di Puskesmas Ngegong, saya sendiri maksudnya kami betul. Kami sebagai petugas gizi tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Kami membutuhkan kerjasama terutama untuk intervensi spesifiknya. Betul. Jadi kami menggandeng teman-teman untuk berkolaborasi, ada TV, ada KDA untuk bikin bagaimana kita bikin inovasi supaya stunting di Puskesmas Ngegong ini bisa turun. Memang, bisa tertangani juga seperti itu. Oke. Memang angkanya masih 9,6%, 9,7%. Oh gitu ya. Ini di awal 2003 ini ya? 2023 ini ya? Tidak, di 2022. Oh, sudah di akhir 2012 sudah di 9 ya. Ini sudah sebenarnya kita sudah jauh ya dari angka nasional ya, karena 14, kemudian kita terutama di Puskesmas Ngegongnya sudah berada di angka 9. Nah, terkait dengan tadi disampaikan adanya kolaborasi. Kolaborasinya kenapa sih harus kolaborasi nih? Apa nih? Ya, jadi kan gini, kami fokusnya nanti sementara ini masih fokus ke 1000 HPK yang tadi. Begitu. Kami menggandeng ada program TV dan kami sepakat akhirnya antar program itu membuat suatu inovasi yang dinamakan Siberbunting. Wah, ini kawan Diska nih, ternyata ada inovasi nih yang namanya siberbanting ya. Betul. Oh, stunting. Oh, gitu. Keliru ya? Keliru. Oh, bukan banting ya, siberstunting. Oke. Ya, betul. Sebenarnya siberbunting, bukan siberbanting. Siberbunting. Oh, bunting jadi ya. Singkatannya deteksi dini tuberkulose bagi ibu hamil kek untuk mencegah
balitanya nanti stunting atau bayinya stunting. Jadi itu melibatkan 3 program ya, antara kolaborasi ya tadi kolaborasi antara KIA, gizi, kemudian ada TB. begitu. Jadi ya selaku PJBJ ini akan berupaya untuk berusaha penurunan stunting melalui sebuah inovasi ini. Nah, kalau kita bicara dengan inovasi ini, sejauh mana kekaitannya antara stunting dengan tadi ada program KIA, ada gizi dan paru? Oh gitu ya. Jadi gini ya. Jadi ibu hamil yang kek itu tidak murni disebabkan oleh karena kekurangan gizi ya, Pak ya, nutrisi. Gitu. Termasuk juga nanti untuk balita yang stunting itu tidak murni karena kurang gizi, tetapi ini disebabkan oleh penyakit yang kronis. Oh, ada kemungkinan ya. Ada infeksi yang kronis. Ada kemungkinan. Salah satunya adalah TB. Gitu. Sehingga kalau ini di dalam bumil kek atau dengan balita stunting, kalau tidak diketahui penyebabnya apa, otomatis ini tidak akan memecahkan sebuah masalah gitu. Sebagai contoh ya, kalau balitanya stunting ternyata dia TB, tapi TB itu tidak diketahui. Betul. Walaupun nanti itu dikasih apa namanya PMT segudang lah, tidak bakal akan karena belum terdeteksi tadi ya. Ternyata penyebabnya adalah dari penyakit infeksi TB-nya. Termasuk juga dengan ibu hamil yang kek tadi, kan kurus ya. Betul. Nah, otomatis ternyata kurusnya itu loh termakan oleh apa namanya bakteri TB-nya gitu lah. Konsumsi oleh mereka. Oh, begitu. Iya, betul. Itu tidak akan membuat mereka status gizinya tambah bagus, tapi ya karena ada pengaruh infeksi bisa-bisa ya. Betul. Akhirnya status gizinya tidak. Sehingga dari sebuah pemikiran yang kita kolaborasikan, harapannya itu benar-benar nanti stunting itu benar-benar bisa teratasi gitu ya. Jadi dari usaha atau upaya penurunan stunting melalui inovasi merupakan kolaborasi dari beberapa program ya ini Pak Prapto ya. Betul, Pak Udin juga ya melibatkan dari teman-teman beberapa program. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri nih, kita kembali pada inovasi. Untuk mengkolaborasikan kegiatan ini seperti apa? Jadi gini mungkin sebelum inovasi ini muncul jadi kita ada brainstorming antara program. Iya betul. Kalau kita hanya intervensi kepada satu sisi di gizi saja, tapi ketika ada underlying disease baik pada balita maupun kepada ibu hamil, ini perbaikan gizi itu tidak mencukupi untuk karena apa? Karena asupan yang diberikan itu tidak menjadi gizi mereka lebih baik. Betul. Akan digerus oleh penyakitnya, kronisnya, betul. Nah, jadi untuk melaksanakan inovasinya sendiri, ini seperti apa? Ya, jadi mungkin dan proses ya. Prosesnya maksud saya. Proses si berputing sendiri itu ketika ada ibu hamil, kan pasti kita akan lakukan ANC terpadu ya. Nah, berarti ini di KIA kan. Dan setelah itu, setelah melalui proses ada pemeriksaan laboratorium juga dan lain-lainnya. Kemudian nanti kan ada konseling gizi. Nah, di konseling gizi itu nanti kita lakukan verifikasi, ada pengukuran nilai kembali. Nah, ketika ibu hamil ini nilainya kurang dari 23,5, maka dikatakan nilai ibu hamil ini adalah kek atau kurang energi kronis. Setelah itu baru kita lakukan konseling, kita berikan edukasi dan intervensi berupa PMT pemulihan, baik berupa PMT yang berasal dari DAU, kemudian ada juga yang berasal dari bantuan Kementerian Kesehatan. Oke. Selain itu Mbak Retno, jadi edukasinya kan, keknya tuh kemungkinan tidak hanya kekurangan energi tadi. Tapi kemungkinan ini disebabkan oleh penyakit kronis. Nah, salah satunya adalah TB. Makanya dari gizi nanti akan dirujuk ke poli TB untuk dilakukan. Kita langsung dirujuk ke poli TB untuk dilakukan screening TB-nya. Salah satu pertanyaannya adalah apakah ada batuk selama
2 atau 3 minggu, kemudian batuk yang nggak sembuh-sembuh, demam yang hilang timbul, atau kemungkinan ada nggak salah satu keluarga yang menderita TB, atau pernah nggak ada riwayat keluarga yang menderita TB gitu. Apalagi ada batuk yang disertai darah, sudah. Nah, setelah itu kalau memang dari salah satu pertanyaan tadi yang screening tadi ditemukan satu aja kata ya, berarti kita lakukan pemeriksaan namanya TCM. Tes cepat molekuler ya. Nah, itu akan lebih lebih sensitif daripada teknis pelaksanaan pendiagnosan yang dulu yang pakai BTA. Ya. Nah, sekarang pakai TCM namanya. TCM, ya. Jadi lebih istilahnya lebih meningkat lagi, lebih detail lagi gitu lebih ya Pak. Lebih peka. Karena dengan TCM nanti akan diketahui apakah ini pasien ini TB yang MDR atau multidrug resistan, ada cuma TB yang sensitif obat aja gitu. Itu ada SO, ada namanya TB RO. Ini diberlakukan karena ini tadi bentuknya adalah kolaborasi ya. Jadi setiap ada ibu hamil atau mungkin juga pasien ya yang mungkin dicurigai mengarah pada kondisi stunting, ini diberlakukan semua proses seperti itu kah di Puskesmas Ngegong? Kalau untuk lainnya seperti itu ya, tapi kita fokus kepada inovasi, kembali ke inovasi itu memang khusus ibu yang hamil kek. Khusus saja. Jadi hanya dari sekian ibu hamil kek, kalau dicurigai langsung dilakukan. Memang kami kan salah satu tanda-tanda penyakit infeksi dan bentuknya kronis. Kondisi orangnya mesti kurus. Kayak kan kurus. Iya betul. Tapi secara program tidak begitu, karena ini inovasi tadi ya. Kita menjaring dari bumil yang kek apakah TB, dari TB nanti bisa kan menimbulkan nanti bayi yang dilahirkan itu stunting gitu, harapannya itu. Tapi kalau balita-balita yang sudah stunting atau yang BGM, tetap kita screening TB-nya. Tetap ada ya, tetap dilakukan ya ini. Tetap kita lakukan. Itu satu untuk screeningnya menggunakan mantuk tes ya. Pakai mantuk. Mantuk tes. Ini juga dilakukan teman-teman di Ngegong gitu ya? Untuk atau rujukan tes, gitu? Sementara ini belum. Kita belum, rujuk. Ya. Rujuk ya. Kita rujuk ke rumah sakit. Tapi untuk pengobatannya sudah siap di Puskesmas. Sudah siap. Kawan. Gratis lagi. Gratis, oke. Dijamin pokoknya untuk inovasi ini atau mungkin untuk TB semua gratis. Gratis, oke. Jadi untuk si berbunting ya, saya banting saja. Si berbunting ini ternyata benar-benar sebuah inovasi sebagai upaya untuk penurunan stunting, dan lebih spesifik lagi ternyata dilakukan juga untuk deteksi dini terhadap penyakit mungkin penyerta seperti itu ya, Pak Prapto dan Pak Udin ya. Nah, sekarang setelah tadi ditemukan, apa yang akan dilakukan pada pasien yang sudah dinyatakan ini ternyata betul ada kasus TB, terus langsung diobatikah atau mungkin perlu rujukan lebih lanjut nih? Kalau secara program TB, ibu hamil kan tadi ya Mbak Tana ya? Betul, ibu hamil. Ibu hamil, kalau memang dia benar-benar positif TB, itu akan kita obati, tidak ada masalah. Jadi obat TB itu terhadap ibu hamil sekarang tidak ada masalah. Ya. Jadi tidak perlu takut gitu ya, tidak kalau ibu hamil, saya kan harus minum obat karena kan obat TB kan panjang ya Pak. Gitu. Minimal 6 bulan kan pengobatannya, minimal loh itu ya. Bisa sampai 9 bulan, bisa sampai 1 tahun. Tapi itu tidak masalah untuk ibu hamil. Jadi aman untuk bayi? Aman, makanya aman untuk bayinya. Betul. Makanya dari kolaborasi tadi ya, dari inovasi bunting sudah memikirkan dampak dan efeknya tadi ya. Bagaimana ibu hamil yang kek pada posisi hamil, kalau diobati TB kan gitu kan, ternyata tidak ada masalah kan. Betul. Jadi oke, jadi kawan, ternyata satu upaya inovasi di dalam pencegahan dan penurunan stunting sudah dibuktikan dan sudah dilaksanakan di Puskesmas Ngegong. Ini harapannya kegiatan ini berkelanjutan. Nah, sampai dengan saat ini kalau boleh tahu nih di Puskesmas Ngegong ada berapa kasus yang bumil kek nih? Mungkin saya buka kartu Anda. Boleh.
sebentar. Oke. Jadi kita ke stunting terlebih dahulu. Boleh. Sempat kita sampaikan tadi. Jadi untuk stunting di Puskesmas Gong, ini bulan Februari 2021 itu 10,7%. Kemudian kemudian di bulan Agustus 2021 itu sempat naik pada pandemi. Naik ya. Naik ke 12,3%. Kemudian di bulan Februari 2022 itu turun ke 11,2%. Dan alhamdulillah di Agustus 2022 ini turun lagi menjadi 9,2%. Dan terupdate kemarin untuk bulan timbang pada bulan Februari, kita tinggal 8,7%. Wah, hebat nih. Iya. Kita benar-benar nih sebuah upaya, dan ini benar-benar membuktikan bahwa si berbunting ini bermanfaat juga ya kan. Kemudian terkait kasus ibu hamil kek ya. Ibu hamil kek untuk tahun 2021 itu 21 ibu atau 21 ibu hamil. Oke. Dari umur yang diperiksa itu 306 ibu hamil. Jadi sekitar satu wilayah ya. 9%. Gitu. Satu wilayah 300 ya, banyak juga ya. Banyak, lumayan. Oke, banyak. Kemudian pada tahun 2022 ibu hamil yang diperiksa 303, kemudian ibu hamil keknya itu hanya 18 atau ada penurunan menjadi 5,9%, turun 10%. Oke, berarti ada 18 ya nih yang bumil kek. Nah, kalau kita kembali pada si berbunting, dari 18 ibu sebagai sasaran si berbunting, apakah semuanya sudah dilakukan upaya untuk melaksanakan inovasinya tadi? Ya, betul. Sudah semuanya. Hasilnya, kalau boleh tahu? Ya, alhamdulillah ya, dari selama ini dari ibu hamil yang diperiksa TCM itu alhamdulillah negatif ya, ada negatif. Tidak ada ibu hamil yang positif akan TB-nya. Gitu. Dari situ bisa diinikan ya Pak Prapto ya, bahwa ibu hamil kek tadi, kalau kita dari inovasi si berbunting dilakukan pemeriksaan TCM-nya, kemudian ternyata hasilnya negatif, berarti murni kemungkinan bumil ini kek. Seperti itu ya. Tetapi secara program seharusnya memang pasien yang disuspek ya, suspek TB tadi kan termasuk suspek kan ini, ibu hamil kek itu disarankan 6 bulan nanti check up lagi. 6 bulan check up lagi, karena mungkin ya bakteri TB-nya itu masih dormen tuh, tidur di dalam tubuh. Tidur di dalam sehingga tubuh, walaupun diperiksa juga negatif gitu loh. Harus diulang 6 bulan. 6 bulan, bagusnya 6 bulan. Ketika daya tahan tubuh mungkin ya nanti ibu hamilnya sudah melahirkan, kemudian banyak aktivitas kan karena momong bayinya ya, tidurnya kurang, otomatis daya tahan tubuhnya kurang, kemungkinan akan muncul bisa TB-nya, sehingga begitu diperiksa bisa positif. Jadi saran dari kegiatan si berbunting ini nanti diharapkan 6 bulan datang lagi untuk pemeriksaan ulang. Oke. Jadi kawan Diska, ternyata inovasi super bunting ini benar-benar berkelanjutan nih. Terakhir Pak Udin dan Pak Prapto nih, super bunting sendiri ini mulai tahun berapa ini dimunculkan? Jadi kami mulai inovasi itu tahun 2021. Sudah lama juga ya. Iya, Juni 2021. Oke. Jadi makanya kenapa kita bisa mengevaluasi di tahun 2021. Sehingga datanya bisa muncul nih ya Pak Udin ya. Oke, baik. Kawan Diska, ini sebelum kita akhiri, ternyata banyak inovasi yang dilakukan di Puskesmas Ngegong. Salah satunya adalah si berbunting sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Dan ini merupakan kolaborasi dari beberapa program sebagai upaya deteksi dini pada bumil kek khususnya ya. Bumil kek kemungkinan apabila dari bumil kek ini bukan karena keknya, tapi ternyata ada penyakit penyertanya seperti itu. Nah, pesan yang bisa disampaikan terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, monggo. Mungkin dari sebelum ke pesan, Mbak. Oke. Jadi monif kita itu tidak hanya pada bumil kek saja, tapi monif kita juga pada bayinya. Bayinya juga, betul. Mungkin bisa saya sebutkan angka kelahiran bayi yang BBLR pada ibu hamil kek tersebut. Itu dari pada 18 tadi. 2021 itu
ada 4 orang dari 21 kek itu melahirkan 4 bayi yang BPLR. Kemudian tahun 2022 bumil kek dari 18 itu ada yang 3, lahir ada 3 yang BPLR. Kemudian untuk stuntingnya dikatakan stunting apabila bayi lahir itu panjang badan di bawah 48 cm. Jadi mungkin ini evaluasi kami pada tahun 2021 dari kasus ibu hamil kek ini, dia melahirkan yang panjang badannya kurang dari 48 ini 6 bayi. Nah, tapi pada tahun 2022 dari 18 ibu hamil kek ini turun menjadi 4 bayi. Wah, berarti sudah banyak upaya yang dilakukan ini menghasilkan seperti itu ya. Paling tidak jerih payah upaya yang sudah dilakukan dari teman-teman dalam rangka penurunan baik bumil kek, kemudian bayi balita stunting ini ternyata membuahkan hasil seperti itu kawan Diska. Nah, terkait dengan si berbunting, pesan apa yang bisa disampaikan nih? Monggo dari Pak Udin atau Pak Prapto. Pesan saya, jadi untuk masyarakat Kota Madiun ya, utamanya bagi yang hamil jangan takutlah ya untuk diperiksa TB-nya. Jangan takut ya. Betul. Semakin cepat diketahui, semakin cepat juga untuk mendapatkan pengobatan, penanganannya. Sehingga harapannya ibu hamil yang kek tadi tidak melahirkan balita yang stunting ya. Dan jangan khawatir ya, semua penduduk Kota Madiun ya, khususnya ya, umumnya warga negara Indonesia terkait dengan TB ini gratis ya, sangat gratis. Ini betul. Ya, gratis. Ini benar-benar program pemerintah yang apa ya, yang berkelanjutan dan ini digratiskan nih dari negara itu. Seperti itu ya Pak Prapto ya. Oke, Pak Udin yang bisa disampaikan untuk mendukung. Kita ada 3 profesi ya, ada 3 program ya. Jadi dari KIA mungkin pesannya. Jadi harapannya masyarakat Kota Madiun terutama, jadi periksakan kehamilan Anda ke puskesmas terdekat. Kalau yang Agung ke puskesmas Agung untuk mendapatkan layanan ANC terpadu, dan itu pun juga gratis. Dan nanti apabila ada dari ANC terpadu itu nanti kemudian kerujuk di gizi kemudian ditemukan bumil kek, kita akan lakukan inovasi yang kita sebutkan. Dilakukan proses untuk menuju si berbuntingnya seperti itu. Untuk PMT Udin mungkin ada ya, PMT ya. Tetap ada ya, Jadi kawan, ternyata untuk penemuan kasus di dalam pelaksanaan inovasi si berbunting ini tetap dilakukan proses intervensi sesuai dengan programnya masing-masing. Jadi sesuai apabila ditemukan terkait dengan penyakit tidak menularnya atau penyakit menularnya, maka akan ditindaklanjuti juga dengan intervensi sesuai dengan protap atau tata laksana yang sudah ada. Nah, terima kasih Pak Udin, terima kasih Pak Prapto kehadirannya di Kawan Diska. Semoga kita berharap si berbunting ini terus tetap semangat dilaksanakan kawan-kawan, terutama untuk yang di puskesmas Ngegong ya. Dan harapan kami si berbunting ini bisa direplikasikan untuk teman-teman puskesmas yang lain. Oke kawan, sampai di sini kita ketemu dengan inovasi si berbunting, kita ketemu dengan inovasi-inovasi yang lainnya. Tetap semangat dan bye.